Halo teman-teman semua, hari ini kita mau bikin kue yang inspirasinya dari kue tradisional yaitu putu. Tapi kita modifikasi supaya lebih modern. Ini adalah putu roll cake yang inspirasinya dapat pas lagi ngelamun di WC. Selamat datang di dapur Sweet Flower, seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Inilah bahan-bahannya, 4 butir kuning telur dan 3 butir telur utuh, 80 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram susu tepung, 80 gram gula pasir, dan 15 gram pengemulsi. 60 gram butter yang dicairkan dan lupa kesyuting. Untuk penambah rasa, kita gunakan esen pandan. Langsung aja ke cara pembuatan base cake-nya. Pertama-tama, masukkan gula pasir dan pengemulsi ke dalam bowl yang berisi telur. Kemudian kocok dengan menggunakan mixer sampai adonannya kelihatan kinclong, mengembang, dan halus. Ada dua elemen dasar ya di kue ini. Pertama-tama base cake-nya, kemudian kremnya. Oh iya, jangan lupa siapin juga loyang dengan ukuran 30 x 40 cm, dialasi dengan baking paper. Kalau tingginya sih bebas aja. Kayak gini kira-kira hasilnya sudah ngembang dengan baik. Langkah berikutnya, langsung aja kita masukin tepung terigu dan susu tepung. Kemudian kita mixer lagi pakai kecepatan rendah aja asal semuanya kecampur dengan baik. Udah masuk terigu kok masih di mixer? Boleh gitu? Boleh dong, itulah gunanya pakai pengemulsi. Adonan kita jadi lebih stabil dan gak gampang kolaps. Jangan lupa masukin juga esen pandannya. Karena biasanya esen aromanya agak pekat, jadi jangan terlalu banyak pakainya ya. Kalau bikin sponge cake kayak gini, memang lebih aman pakai esen. Kalau kita pakai air suji atau air rebusan daun pandan, dibutuhkan lumayan banyak untuk dapat aroma yang kita inginkan. Nah, kalau banyak, biasanya bakal berpengaruh pada konsistensi adonan itu sendiri. Atau jangan-jangan bisa jadi bantat. Mixer sampai semuanya kecampur rata kayak gini, dan berikutnya kita tinggal masukin butter. Masukin butter cair yang suhunya udah adem ya, jangan yang masih panas. Masukin butternya secara bertahap sambil terus diaduk. Memasukkan bahan liquid ke dalam adonan sponge cake kayak gini memang harus secara bertahap sambil terus kita aduk perlahan. Supaya kita nggak ngerusak konsistensi adonan yang udah dipenuhi udara hasil pengocokan pakai mixer yang di awal tadi. Begitu teorinya cenah. Masukin semua butternya dan teruskan proses pengadukan. Diaduk pelan-pelan dan pastikan nggak ada butter yang mengendap di bawah. Lebih gampang kalau kita pakai bowl yang transparan, jadi bagian bawahnya bisa kelihatan. Tapi kebetulan saya nggak punya. Di dapur saya mah bowl yang plastik aja pada belah, apalagi yang kayak gitu. Kalau udah, tinggal kita tuang ke loyang yang berukuran 30 x 40 cm yang udah dialasi pakai baking paper. Ini loyang yang biasanya dipakai buat manggang kue kering kayak nastar, kastengel, dan lain-lain gitu deh. Tuangin semua dan ratain sedikit. Gak usah sampai rata-rata banget sih, soalnya nanti pas masuk oven juga adonannya bakal rata dengan sendirinya. Selama ovennya nggak miring. Emang ada oven yang miring? Oh ada, coba main-main ke dapur saya. Itu kalau bikin kue bisa tipis sebelah. Oke, udah dituang semua, berikutnya langsung aja masukin ke dalam oven yang panasnya udah stabil, suhunya 170 derajat. Kalau ada setelan api atas sama api bawah, pakai api bawah aja. Waktunya sekitar 25 sampai 30 menit. Di sini saya bakal setel di antaranya 26 menit. Sebenarnya enggak juga sih, pengennya 25, tapi ini tombolnya kok susah. Ya udahlah, biarin aja 26. Kalau sudah 25 menit, boleh disentuh aja bagian atasnya. Kalau masih kerasa lengket, boleh ditambah sekitar 3 sampai 5 menit.
Sambil nunggu kuenya matang, sekarang kita bikin kremnya dulu. Bahannya 150 gram mentega putih atau shortening dan 120 gram gula cair, gula apa ini? Gula aren cair. Bisa dibikin sendiri, biasa ada juga dijual di toko-toko bahan kue atau di supermarket. Seperti biasa, kocok dengan menggunakan mixer sampai lembut. Kayak gini kira-kira hasilnya. Biasanya buttercream kayak gini atau ya ampun, ada aja yang kayak gini. Sedikit melompat kremnya. Biasanya krem yang terbuat dari bahan margarin kayak gini agak dikeluhkan soalnya suka nempel di langit-langit mulut. Nah, untuk mengurangi efek itu kita tambahin whipped cream yang non-dairy. Tambahin non-dairy whipped cream sekitar 80 gram. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah pakai whipped cream juga nggak apa-apa sih. Kocok lagi sebentar sampai semuanya kecampur rata dan teksturnya lembut. Oke, udah jadi. Kelihatannya kuenya juga udah mateng, kita angkat dulu ya. Ini dia hasilnya, kue yang udah matang setelah dipanggang selama 30 menit deh. Tadi kayaknya ditambahin 5 menit. Dinginkan dulu sebentar sebelum dikeluarin dari loyangnya. Kalau udah, boleh langsung dikeluarin dari loyang. Di sini saya manggangnya nggak sampai terlalu coklat supaya lebih gampang ngegulungnya. Tapi kemungkinan kulitnya bakalan nempel di kertas atau di baking paper yang dipakai untuk ngegulung nanti. Biarin aja lah, nanti kan di cover lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau kulitnya nempel di baking paper, boleh ditambah sekitar 2 menit pakai api atas, supaya warnanya jadi golden brown. Atau ngegulungnya dibalik, jadi bagian kulitnya ada di bagian dalam, sementara bagian luarnya nggak ada kulitnya. Lucu juga sih kalau kayak gitu. Udah dikeluarin dari loyang, baking papernya juga udah dilepasin. Sekarang kita tinggal nunggu adonannya. Bukan adonan, Deng. Tinggal nunggu kuenya dingin, simpan di atas cooling tray. Kalau udah dingin, langsung kita gulung. Caranya pakai baking paper kayak gini. Untuk ngebaliknya, pakai bantuan loyang bekas manggang kue ini tadi. Terus kita balik, jangan sampai jatuh. Lepasin cooling tray-nya. Dan terakhir kita tinggal lepasin loyangnya. Tada! Langkah berikutnya kita oles pakai buttercream yang udah kita bikin tadi. Banyaknya kira-kira 150 gram sampai 200 gram. Dikira-kira aja sih. Yang penting keoles semua sama, jangan terlalu tipis. Karena buttercream ini nantinya bakal bertugas memberikan tekstur yang creamy supaya teksturnya lebih lengkap dan lebih kaya. Tapi kan kalau makan kue putu suka ada crunchy-crunchy dari gula arennya. Iya dong, makanya di sini kita kasih potongan-potongan kecil gula aren. Diserut aja pakai pisau atau mau diparut juga boleh. Terus kita tabur di seluruh permukaan di atas buttercreamnya tadi. Kurang lebih seginilah ya, disebarkan secara merata ke seluruh permukaan. Langkah berikutnya kita tinggal menggulung. Pastikan gulungan yang paling pertamanya rapet, jangan sampai bolong ya. Nanti kesananya mah gampang, tinggal kita tarik aja kertasnya. Nah, kalau bagian awalnya udah rapet kayak gini, kita tinggal tarik aja kertasnya. Dorong kali ya, kan ngejauhin badan. Kita tinggal dorong kayak gini, nanti kuenya bakal mengikuti sendiri. Rapetin sedikit, terus kita balik arahnya. Berikutnya kita dorong pakai talenan sambil ditahan bagian bawah dari kertasnya, supaya gulungannya lebih kenceng dan nggak akan kebuka pas kertasnya dibuka nanti. Tinggal digulung sedikit supaya kertasnya nggak kebuka dan diamkan selama 5 menit. Sudah 5 menit, kita boleh buka kertasnya. Nah, bener kan? Lepas kulitnya, biarin nggak apa-apa karena nanti kita bakal ngecover pakai kelapa kering. Kue putu kan selalu dihidangkan pakai parutan kelapa ya. Karena di kue ini kita nggak mungkin pakai parutan kelapa yang fresh, soalnya nanti gampang basi. Jadi sebagai penggantinya kita pakai kelapa kering. Untuk nempelin kelapa kering, pertama-tama kita olesin dulu pakai sisa buttercream yang tadi. Dioles tipis-tipis aja, fungsinya hanya buat nempelin kelapa keringnya.
Selanjutnya, kita taburin kelapa keringnya, terus kita sebar-sebar sedikit. Kalau udah, boleh langsung digulingin ke kelapa keringnya. Nah, bagian bawah ini kan belum bisa nempel nih karena belum ada kremnya. Sekarang kita kremin. Terus kita taruh kelapa kering di bagian belakangnya dan kita gulingin lagi. Jadi semuanya ke cover pakai kelapa kering dengan sempurna. Kalau udah kayak gini, bolunya bisa dipegang. Bagian ujungnya yang kurang bagus ini kita potong aja ya, biar kelihatan lebih rapi. Kalau mau ketemu cewek juga rapi. Masa kalau mau kasih kue sama cewek nggak rapi kuenya? Rapi juga dong. Udah rapi-rapi, buntutnya di PHPI juga. Bentar, pah. Oke, udah beres. Kita pindahin dulu ke piring supaya lebih bagus. Ini dia hasilnya, putu roll cake. Kurang lengkap kalau nggak dihias ya. Kita hias sedikit deh. Pakai whipped cream kayak gini, atau boleh juga pakai sisa buttercream yang tadi. Kasih aja encerot-encerot di atasnya. Terus kasih bola-bola coklat di atasnya. Jangan bola bowling. Pejet. Inilah putu roll cake ala sweet flower. Rasanya mantap, teksturnya lengkap, ada crunchy-crunchy-nya, ada lembutnya, ada creamy-nya, ada yang langsung minta dikirimi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai lupa di videonya like, share, subscribe, dan follow juga Instagramnya di sini. Alah, udah tinggal sedikit malah Pak Baliut.